sahur na. Halo, apa kabar semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Saya doakan semoga semua dipermudah segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film terbaru yang rilis tahun 2023. Film ini berjudul Nowhere. Film yang mengisahkan tentang seorang wanita bernama Mia yang tengah hamil tua. Ia terjebak dalam sebuah kontainer yang terombang-ambing di tengah lautan selama berhari-hari. Wanita itu juga terpaksa harus melahirkan anaknya seorang diri di tengah lautan. Akankah Mia dapat bertahan hidup dengan bayinya di dalam kontainer itu? Apakah mereka berdua berhasil selamat? Kuy, langsung aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Kisah bermula dengan diperlihatkan kondisi kekacauan di sebuah negara totaliter yang mulai hancur dan menyebabkan krisis besar. Kekerasan hingga kerusuhan serta penculikan wanita hamil dan anak-anak dilakukan untuk menekan jumlah penduduk karena situasi krisis yang sangat hebat. Di scene berbeda, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri. Mereka adalah Nico dan Mia yang berencana pergi meninggalkan negaranya melalui jalur ilegal. Nico nekat mengambil keputusan itu karena saat ini Mia tengah hamil besar. Ia khawatir istrinya ditangkap oleh pemerintah. Nico membayar pada beberapa orang yang diduga akan membantu menyelundupkan mereka dalam sebuah kontainer dengan imbalan sejumlah uang dan cincin kawin mereka. Setelah menyepakati pembayaran, mereka pun berhasil masuk ke dalam kontainer bersama dengan beberapa orang yang sama-sama berniat pergi dan meninggalkan negaranya. Kebanyakan dari mereka adalah wanita hamil atau keluarga yang memiliki anak. Jadi rencananya kontainer yang mereka tumpangi akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3. Di tengah perjalanan, Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayi mereka. Mia bercerita ia sebenarnya sudah 2 hari tidak merasakan pergerakan bayi di dalam perutnya. Hal itu membuat Mia sangat khawatir akan kandungannya. Namun, Nico berusaha menguatkan Mia dan meyakinkan bahwa bayi mereka dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tak lama kemudian, pintu kontainer terbuka. Saat itu ada banyak orang yang masuk ke dalam kontainer. Kemudian pemilik kontainer membagi mereka dan menyuruh sebagian dari mereka untuk pindah ke kontainer yang satunya. Dalam kondisi itu, Nico diperintahkan untuk turun dan pindah ke kontainer yang satunya. Dari sinilah Mia dan Nico mulai terpisah. Mia menangis ketakutan. Dia melihat dari lubang kontainer untuk memastikan Nico benar masuk ke dalam kontainer lain. Kontainer yang ditumpangi Nico berwarna biru dan bertuliskan nomor 107. Mia pun dengan cepat menelpon Nico. Nico berusaha menenangkan Mia dengan berkata kalau ia akan mengusahakan segala cara agar mereka nantinya bisa bertemu lagi setelah sampai di pelabuhan. Saat di perjalanan menuju pelabuhan, kontainer melewati jalanan yang dipenuhi dengan kerusuhan dan kekacauan akibat krisis yang terjadi di negara tersebut. Kontainer yang ditumpangi Mia pun sempat terkena tembakan beberapa kali yang menimbulkan lubang di beberapa bagian kontainer tersebut. Melalui lubang-lubang itulah Mia dapat melihat kondisi di luar sana. Terlihat banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh kepolisian yang bertugas. Lalu tak berselang lama, kontainer yang membawa Mia kemudian berhenti di pos perbatasan. Para polisi yang bertugas memeriksa kontainer yang melewati perbatasan itu untuk memastikan tidak ada orang-orang yang menyeberangi pelabuhan dengan cara ilegal. ¿Me puedo ir? ¿Tienes prisa? Hago muchos viajes
Untungnya kontainer itu memang didesain dengan 2 ruangan agar polisi tidak mengetahui ada orang-orang yang sedang bersembunyi. Namun polisi itu ternyata cukup pintar. Ia sengaja menembak bagian kontainer sehingga ia pun mengetahui bahwa di dalam kontainer itu terdapat beberapa orang yang bersembunyi di dalamnya. Yang pada akhirnya mereka semua ketahuan dan diminta untuk keluar. Polisi itu pun berjanji tidak akan menyakiti mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. ¿Pero en quién habéis confiado hasta ahora? ¿Mm? Los que os han metido aquí. Id saliendo. No tengáis miedo, no os vamos a hacer daño. Mia yang berada di sana memilih untuk naik ke atas boks kayu agar ia bisa melindungi dirinya. Dan ternyata apa yang dilakukan Mia adalah keputusan yang sangat tepat. Karena setelah itu para polisi menembak semua orang termasuk anak-anak yang ada di dalamnya. Hanya Mia yang berhasil selamat dari tragedi itu. Mengalami hal yang baru terjadi, ia pun langsung mengirimkan pesan kepada Nico untuk segera bersembunyi. Selesai pemeriksaan, truk yang mengangkut kontainer pun melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, kontainer yang ditumpangi Mia tiba di pelabuhan. Kontainer itu dan beberapa kontainer lainnya kemudian diangkut ke atas sebuah kapal dan akan dikirim menuju Irlandia. Di sana, Mia terus berusaha menghubungi Nico, namun ia belum mendapatkan jawaban. Malam itu di tengah lautan, kapal pengangkut mengalami goncangan hebat akibat hujan dan badai. Kejadian itu pun membuat Mia yang berada di dalam kontainer terlempar dan akhirnya pingsan beberapa jam. Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang air yang masuk melalui lubang-lubang kecil. Ia mengintip melalui lubang-lubang kecil dan yang terlihat hanyalah hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Mia baru menyadari dirinya telah terjebak di dalam sebuah kontainer. Ia harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang. Tak berselang lama, Mia melihat kontainer hijau bertuliskan 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam. Terdengar dari luar sana teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun panik memikirkan keselamatan Nico. Apalagi saat itu Nico masih belum bisa dihubungi. Perlahan-lahan Mia mulai kehilangan semangatnya untuk bertahan hidup. Ia meraih pisau lipat di dekatnya dan berniat mengakhiri hidupnya. Namun perutnya tiba-tiba bergerak, yang menandakan sang bayi ternyata masih hidup. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya. Ia pun memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mulai membulatkan tekad untuk bisa bertahan di dalam kontainer tersebut. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di sana yang bisa dimanfaatkan, mulai dari sebotol air, senter, korek api, bor besi, dan beberapa benda lainnya. Beberapa saat kemudian, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Ternyata ia masih hidup. Sopir yang membawa kontainernya menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di luar kota. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Mia, Nico meminta Mia untuk tetap tenang. Ia berjanji akan segera menyelamatkannya. Pero dime algo, no te quedes callado. Tranquila, mi amor. Voy a ir a por ti, te lo prometo. ¿Sé cuánto tiempo voy a aguantar sin que llegue el agua al límite y se hunda? Joder, puedes ver el exterior. Di malam berikutnya, kontainer Mia kembali dihantam oleh hujan dan badai. Malam itu, Mia berusaha bertahan sekuat tenaga karena sepertinya ia akan melahirkan. Di tengah guncangan itu, Mia melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi malang itu dilahirkan dalam keadaan gelap dan dingin. Untung saja bayi mungil itu lahir dengan selamat walaupun tanpa bantuan alat medis apapun. Bahkan ari-arinya saja harus dikeluarkan sendiri dan ia simpan di dalam toples. Selesai melahirkan, Mia kebingungan cara untuk mengatasi dan menenangkan bayinya yang terus menangis. Sepertinya bayi itu pasti kelaparan.
Namun, Mia kesulitan mengeluarkan ASI karena ia kekurangan asupan makanan dan minuman yang bergizi. Mia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Hari demi hari, makanan dan minumannya pun mulai habis. Namun, sampai saat ini Mia masih terjebak di dalam kontainer. Ia mulai melubangi langit-langit kontainer agar ia bisa keluar untuk mendapatkan pertolongan. Namun, nasibnya saat itu kurang beruntung. Belum juga selesai, alat bornya tiba-tiba rusak. Hal itu membuat Mia sangat frustasi. Dalam kondisi kelaparan dan kehausan, Mia terpaksa harus memakan ari-ari bayinya sendiri karena ia sudah tidak sanggup bertahan hidup. Di keesokan harinya, Mia kembali berusaha melubangi kontainer dengan pisau lipat. Namun, baru saja beberapa saat digunakan, pisau itu malah rusak. Semakin lama, Mia sudah semakin lemah dan tidak berdaya. Sampai suatu malam, Mia memimpikan putri pertamanya yang bernama Uma. Ternyata Uma menjadi korban yang telah ditangkap oleh pihak pemerintah. Yo solo quería jugar con el avión. Hal itulah yang membuat Nico nekat membawa Mia kabur dari negaranya karena ia tidak ingin Mia dan calon bayi mereka juga ditangkap oleh pemerintah. Di keesokan paginya, hujan pun turun cukup deras. Mia dengan cepat mengambil beberapa toples untuk menyimpan air. Setelah itu, Mia kembali mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainer dengan menggunakan ikat pinggang. Setelah bersusah payah melepas besi tersebut, pada akhirnya Mia dapat kembali melihat matahari dan menghirup udara segar. Ia bisa melihat bahwa di sekelilingnya hanya ada hamparan laut yang luas. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do. Saat Mia sedang membuang kotoran anaknya, Mia terkejut melihat ikan-ikan mendekat dan memakan kotoran bayinya. Hal itu pun membuatnya memiliki ide menangkap ikan untuk ia makan. Mia melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Ia segera mengambil potongan kaca berharap orang-orang di pesawat itu melihat ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena terburu-buru, kaki Mia pun harus terkena goresan besi kontainer yang membuat kakinya sobek yang lumayan cukup dalam. Karena darahnya terus mengalir, Mia pun terpaksa menjahit lukanya itu dengan alat-alat seadanya untuk mengurangi pendarahan. Di hari berikutnya, Mia berhasil membuat jaring untuk menangkap ikan. Usaha Mia membuahkan hasil. Akhirnya, Mia bisa memakan ikan walaupun dimakan dalam keadaan mentah. Perjuangan Mia belum selesai sampai di situ. Mia kemudian melemparkan puluhan toples berisi kalimat permintaan bantuan dan berharap akan ada orang yang menemukannya. Tak disangka Mia dan bayinya yang ia beri nama Noah mampu bertahan hidup di dalam kontainer sampai hari ke-12. Hari itu akhirnya Mia mendapatkan telepon dari Nico. Mia menganggap Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata dalam sambungan telepon itu Nico hanya berpamitan pada Mia karena ia sedang dalam kondisi sekarat. Niat Nico untuk menyelamatkan Mia seketika hancur karena ia telah ketahuan dan ia pun terkena tembakan polisi yang mengakibatkan pendarahan hebat. Mia memberitahu Nico tentang anak mereka yang telah lahir. Hal itu membuat Nico bahagia di sisa akhir hidupnya. Si en algún momento las cosas se ponen complicadas, Tiene mucha cara de Noah. Resulta que no. Kini harapan Mia benar-benar telah hancur. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia bahkan seperti sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari ke-26 sebagian kontainer kini sudah mulai terendam air. Mia membawa Noah ke bagian atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Malam itu lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai kembali terbuka hingga air yang masuk menjadi semakin banyak.
Mia mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam kontainer. Saat di dalam, kaki Mia tersangkut pada tali di tengah kondisi kontainer yang mulai tenggelam. Mia berusaha keras untuk melepaskan diri dari tali yang melilit di kakinya. Setelah berhasil keluar dari kontainer, Mia pun berusaha mencari keberadaan Noah. Di tengah lautan yang begitu luas, beberapa ekor paus mendekati tubuh Mia. Untungnya, paus itu tidak memangsanya. Justru semburan air dari hidung paus mengenai tubuh Noah hingga membuatnya menangis. Berkat hal itulah, Mia bisa mendengar sumber suara Noah dan berhasil menemukannya. Kini ibu dan anak itu pun akhirnya bertemu. Namun entah sampai kapan mereka bisa bertahan terombang-ambing di tengah lautan hanya beralaskan toples yang dijadikan sebagai pelampung. Di keesokan harinya terlihat beberapa burung camar berkumpul menghampiri mereka karena bangkai-bangkai ikan yang ada di dalam toples. Beruntung karena hal itu menarik perhatian sepasang suami istri yang sedang berlayar menangkap ikan. Melihat itu, pasangan tersebut bergegas mendekati Mia dan berhasil menyelamatkan Noah. Saat wanita itu menarik seutas tali yang ada di dekat Noah, mereka berhasil menemukan keberadaan Mia yang sudah tenggelam dalam keadaan pingsan. Wanita itu dengan sigap memberikan nafas buatan untuk Mia. Setelah beberapa saat, akhirnya Mia kembali tersadar dan nyawanya berhasil diselamatkan oleh pasangan tersebut. Pria itu kemudian menelpon pihak berwajib dan memberitahu bahwa mereka menemukan seorang ibu dan anak yang sedang membutuhkan pertolongan. Selama 26 hari banyak ketegangan yang Mia alami, hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat. Tentunya itu semua berkat usaha dan perjuangan seorang ibu yang benar-benar berusaha dan berjuang sendiri untuk mempertahankan hidup mereka berdua. Kalian yang ingin tontonan sedikit menegangkan serta menguras emosi, wajib nonton film ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah bantu like, komen, dan subscribe. Saya Dedek Gemes, pamit undur diri. Thanks for watching, Bes. Bye! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good